Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan tentang sebuah fungsi dari C++, yaitu adalah linked list. Bukan fungsi sih, ya lebih seperti type datanya gitu. Jadi linked list ini adalah sebuah hubungan dari node awal atau enggak data ke data selanjutnya gitu, yang diinikan oleh pointer. Seperti pertama, kita di sini buat struct dulu ya. Jadi struct ini buat apa? Kayak buat nyimpen dari berbagai tipe data. Dan di sini kita, nah ini struct yang kedua. Karena kita yang di struct kedua, struct transaksi, di sini sudah masuk ke node. Itu nih, node next. Jadi si transaksi ini sebagai pointer untuk melanjutkan dari node awal ke node berikutnya. Lalu di sini ada data transaksi head sama dengan null PTR. Apa itu null PTR? Null PTR itu sama dengan kosong, bukan nol. Kalau nol itu masih bernilai. Bernilainya itu apa? Nol. Tapi kalau null PTR, berarti dia tuh kosong, nggak ada datanya. Jadi transaksi head, berarti node yang pertama ini masih kosong. Kita lanjut ke yang kedua. Karena ini yang lainnya bukan linked list, dan di sini saya hanya akan menjelaskan linked list. Mungkin kita lanjut ke linked list yang kedua, yaitu, nah di sini. Di sini linked list yang kedua ini buat apa? Linked list ini dipakai untuk memasukkan node yang baru. Apabila si fungsi penjualan bukunya sukses, maka kita bisa menambahkan node baru. Seperti di sini transaksi baru. Transaksi yaitu node kan, baru. Nah, baru ini bisa dibilang dari variabel dari node-nya itu. Sama dengan new transaksi. New ini sebenarnya tipe data, bukan kayak baru doang, tapi dia tuh memang tipe data. Jadi new, tipe data yang menunjukkan bahwa kita akan memasukkan node baru. New transaksi. Jadi node yang baru. Kan karena transaksi ini node dan kita memakai tipe data new. Jadi node, kita bisa menjelaskan itu sebagai node yang baru. Kita buat node yang baru. Lalu ke bawah, dia memakai baru. Set tanda panah nama pembeli. Jadi si variabel baru ini di dalamnya tuh ada nama pembeli juga, sama dengan nama pembeli. Nah, nanti kan kita memang kita mengsiin nama pembeli, atau enggak kita menginput nama pembeli ke dalam datanya ini. Nanti dia bakal masuk ke node transaksi ini, atau enggak kita karena kita memakai variabel baru, jadi masuk kepada variabel baru ini. Nama pembeli, ID buku, jumlah beli. Nah, 3 variabel ini yang bakal kita pakai, atau enggak 3 variabel ini yang memang bakal dimasukin kepada node tersebut. Terus baru next sama dengan head. Nah, ini tuh pointer. Pointer yang menyatukan dari node yang pertama ke node yang kedua. Jadi kalau memang si node pertama pas kita manggil, dia bakal bisa nyambung sama ke node keduanya. Jadi bakal muncul berurutan. Lalu kita lanjut ya. Nah, ini head sama dengan 0 PTR. Jadi apabila memang riwayat penjualan, kita ceritanya memanggil nih fungsi riwayat penjualan. Tapi kita sama sekali belum seperti ini. Jadi masih belum fungsi penjualan bukunya ini masih belum sukses. Berarti kan di dalam fungsinya ini masih kosong kan. Nah, karena kosong, head sama dengan 0 PTR. Jadi si node-nya ini kosong, maka kita mengeluarkan si out-nya itu tidak ada riwayat penjualan. Tapi kalau transaksi current sama dengan head, jadi transaksi si node yang sekarang ini sama dengan head, atau enggak sama dengan itu, sama dengan yang node yang pertama itu, while
ketika ketika yang sekarang itu tidak sama dengan kosong. Jadi ketika si node-nya ini dibentuk di dalam node-nya ini tidak sama dengan kosong, maka kita bisa ngasih out apa aja yang memang sudah ke apa namanya? Yang memang sudah ada gitu di dalam si node-nya. Karena kan tadi penjualan buku itu kita input si nama pembelinya, kita input si ID bukunya, akhirnya kita sukses lah membelinya. Nah, dari sukses membeli itu kan bisa dibilang node pertama. Nah, si node pertama ini nyambung ke sini. Makanya kita bisa akses di sini memakai current. Current itu apa sih? Current itu bisa dibilang ya kayak yang sekarang apa aja ada yang dalam si node-nya itu gitu. Nah, ini di sini. Jadi masuk si ini tuh di sini current nama pembeli. Jadi nama pembelinya siapa? Ceritanya nama pembelinya kita tadi nginput nama saya lah Haikal. Nah, jadi yang keluar kita beli Haikal. Nama pembeli sama dengan Haikal. ID bukunya apa, berapa? Ceritanya yang memang ada di toko buku ini ada 3 buku, lalu ada ID 01, 02, 03, saya beli 01. Sama jumlah buku yang dibeli. Kan sama saja seperti yang di sini. Di dalam node yang ini kan memang kita input di dalam node yang baru, variabel baru, yaitu jumlah beli. Jumlah. Jadi kan kita memang input jumlahnya, kalau memang mau beli berapa. Nanti ini di riwayat penjualan dia bakal keluar juga. Karena kita memang narik dia gitu. Kita manggil fungsinya gitu. Seperti ini. Kita run dulu ya. Oke. Jadi tadi ada apa aja sih di penjualan buku sama tampilkan riwayat penjualan ya. Tapi karena kita belum karena memang belum ada buku, jadi kita manggil kita buat ini dulu ya. Kita masukin data buku. ID 01, judul Bumi, penulis Terelie, harga 80.000, stok 10. Buku berhasil ditambahkan. Nah, kita kalau seperti tadi kita manggil si fungsi dari tampilkan riwayat penjualan, jadi nggak bakal keluar. Karena apa sih? Karena di sini jika si node-nya ini null PTR itu kan kosong. Jika kosong, maka dia nggak bakal keluar. Yang ngasih out itu bakal tidak ada riwayat penjualan. Lihat. Nah, tidak ada riwayat penjualan. Kenapa sih? Ya karena ininya berjalan. Jadi si data yang ini yang akan berjalan, bukan yang ini. Karena kalau yang ini berjalan, si ini pasti tidak apa namanya? Tidak keakses lah. Jadi si node-nya itu ada, berarti kan si ini nggak bakal muncul karena tidak sesuai. Berarti karena ini tidak sesuai, langsung lanjut ke sini. Makanya kita buat dulu coba di sini. Penjualan buku, kita manggil penjualan buku. Oh sorry, kita clear dulu. Kosong 1 10. Oh, kita belum nambah ya? Oke, sorry. 01 judul Bumi, penulis Terelie, harga 80.000, stok 10. 12 ditambahkan. Kita panggil penjualan buku. 01. Jumlah buku 5. Haikal. Nah, kita karena kita sudah masukin si node-nya ini ke node yang baru, saat kita manggil riwayat, saat kita manggil riwayat, dia bakal keluar. Lihat.
karena si ininya terjalankan. Nah, karena si ininya terjalankan, makanya dia bisa keluar seperti itu. Ya mungkin seperti itu. Ya, mungkin sekian dari saya. Maaf apabila kesalahan kata. Ya karena saya juga masih belajar ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.